Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Pagi yang indah, Tuhan masih memperpanjang umur hidup kita semua, kekuatan kesehatan Tuhan masih limpahkan kepada kita sebagai umat yang dikasihinya. Pagi ini kita mempersiapkan diri dalam kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Walaupun secara online dimanapun umat Tuhan berada, mari siapkan hidup kita dengan baik. Dan kita akan mulaikan ibadah kita. Dan kita semua tunjukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memelihara, menyertai kehidupan kami sampai saat pagi hari ini. Oleh kemurahan kami ada mempersiapkan diri kami dalam kami datang beribadah kepada Engkau. Hati kami rindu Tuhan, kapan waktu yang tepat sesuai dengan rencana-Mu kami dapat beribadah kembali di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Semua Engkau punya rencana. Apapun yang terjadi sekarang ini dengan COVID-19 ini, Tuhan, Engkau punya waktu untuk menghentikannya. Haleluya. Supaya kami umat-Mu dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi ke depan, mengingat kedatangan-Mu sungguh tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, di mana sebentar kami akan memuji Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan nama-Mu lewat nyanyian pujian kami. Mari Tuhan, Roh Kudus hadir menjamah kehidupan kami. Pakai kami semua dimanapun kami berada, kami di sini di rumah-Mu dengan sekelompok kecil pemain musik, mempersiapkan diri kami masing-masing, memberi yang terbaik bagi Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga tahu di tengah ibadah kami, walaupun secara online, Tuhan, setan iblis tidak tinggal diam. Itu sebabnya kami bersatu hati memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kuasa setan iblis pergi dari kehidupan kami, dari ibadah kami. Darah Yesus menghancurkannya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, bibir mulut kami, semua untuk mengagungkan, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu saudaraku sekalian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kaulah penghibur-Ku, penolong-Ku. Buka hati, ku buka hati
Hari ini di seluruh dunia umat Tuhan, gereja Tuhan sedang beribadah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus 2000 tahun yang lalu sesuai dengan janji Bapa dicurahkan bagi murid-murid dan sekarang bagi gerejanya, bagi umat yang dikasihinya. Haleluya. Kita tahu betapa pentingnya Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus, perjalanan gereja Tuhan hanya perjalanan yang sia-sia. Itu sebabnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Karya dan pekerjaan Roh Kudus begitu nyata dalam gereja, dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Di sini Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh, di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahanmu, jamahan berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup. Amin.
Haleluya. Di altarmu menyembah. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Pulihkanku. Engkaulah damai. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Yang menyertai-Ku. Yang menyertai-Ku. Amin. Yang menyertai. Ku buka hati. Buka hati. Dalam hati. Terserah di hadirat-Mu. Kau adil adil. Ku hidup di altar-Mu menyembah. Roh yang hidup penuhiku. Roh yang hidup penuhi. Datang urapiku. Datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu. Ku siap terima kuasa-Mu. Hidup bagi-Mu. Hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terserah di hadirat-Mu. Adil adil seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Roh-Mu yang pulihkanku. Haleluya. Engkaulah damai-Ku. Engkaulah damai-Ku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Haleluya. Yang menyertai-Ku. Yang menyertai-Ku. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Menyertai. Ku buka hati. Haleluya. Mari angkatkan tangan saudaraku sekalian. Dimanapun engkau berada. Haleluya. Haleluya. Berserah penuh di hadirat-Mu. Adil adil seluruh hidup di altar-Mu. Altar-Mu menyembah. Ku buka hati. Buka hati. Berserah penuh. Haleluya. Haleluya. Ya Rabb ya Tuhan. Kami berserah penuh. Ya Rabb ya Tuhan. Tanpa Engkau yang menyertai kami tidak bisa berjalan selangkah pun ke depan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bawakan hidup kami menghadapi kenyataan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi di depan.
sesuatu yang luar biasa. Gerejamu sedang menghadapinya Tuhan. Roh Kudus, kami buka hati kami untuk Engkau datang memenuhi kami, menjamah hidup kami. Haleluya, haleluya. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Berfirmanlah Tuhan, nyatakanlah keajaiban pribadimu lewat Engkau nyatakan firman-Mu kepada kami. Kami siapkan hati kami. Selain Roh Kudus menjamah kami, firman juga akan menjamah hidup kami, memulihkan, mengubahkan, menyucikan, supaya hidup kami hidup yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang kecil ini menyampaikan pesan Bapa bagi kami semua. Urapi sidang umat-Mu, semua imam-imam yang melayani. Haleluya. Supaya berita firman kami dengar dan kami melakukannya dan kami hidup. Sebab firman itulah pribadi-Mu. Ya dan amin bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, kita semua siapkan diri dengan baik hati kita. Siapkan Alkitab-Mu. Kita mendengar firman, kita merenungkan firman. Kita bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupan kita, gerejanya di akhir zaman lagi, yang tidak lama lagi Ia segera datang kembali. Kita sudah mendengar Yesus mati, 3 hari kemudian Dia bangkit, 40 hari Ia berada di bumi. Ia datang kepada murid-murid, Ia menyatakan pribadinya yang hidup dengan satu tujuan, meneguhkan haleluya hati murid-murid untuk mereka mempersiapkan diri untuk pelayanan ke depan. Haleluya. Ketika Yesus naik ke surga, semua mata memandang Dia, terpaku melihat apa yang belum pernah mereka lihat. Dia naik dengan kedua tangan terangkat dan matanya sedang melihat keadaan murid-muridnya, kondisi gerejanya yang mungkin masih ada rasa takut. Dan Dia pergi, naik, awan meraihkan Dia. Ketika Dia naik ke surga, tempatnya pelayanannya di muka bumi ini mengalami suatu kekosongan, vakum. Kemudian Tuhan Yesus minta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong yang lain. Dia naik, ini kosong. Dia minta, mohon kepada Bapa memberi satu penolong yang lain untuk menggantikan pelayanannya selama 3,5 tahun di muka bumi ini, dan untuk menyertai murid-murid, menyertai gerejanya sampai hari ini dan sampai mendatang nanti. Haleluya. Ketika Yesus naik ke surga, murid-murid mengira mereka sudah siap
menggantikan pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus kepada semua orang. Namun sebelum mereka pergi, sebelum Petrus sudah siap-siap mau pergi, Yesus berkata kepada mereka, jangan meninggalkan Yerusalem. Jangan. Dan menyuruh mereka tinggal di situ. Sebab tidak lama lagi janji Bapa akan menjadi satu kenyataan yang sangat ajaib dan luar biasa. Sebab masih ada satu hal yang belum mereka miliki. Satu hal yang murid-murid belum miliki. Termasuk kita gereja Tuhan yang hidup sekarang ini. Banyak kali kita beribadah, kita melayani. Satu masih belum kita miliki. Apa itu? Itulah kuasa daripada Roh El Kudus. Jadi Tuhan mempersiapkan murid-muridnya waktu itu juga untuk kita sekarang ini. Nantikan janji Bapa. Kuasa Roh Kudus akan turun untuk menyertai pelayanan murid-murid, pelayanan gereja, pelayanan umat Tuhan sekarang ini, pelayanan imam-imam. Ini yang banyak kali menjadi kekurangan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Allah. Saudara, Roh Kudus itu ini kasih karunia, anugerah. Kita semua melihat kondisi sekarang ini. Mari umat Tuhan, imam-imam yang melayani, buka matamu melihat, dengar dengan telinga apa yang sedang terjadi sekarang. Bukan hal yang mudah yang kita hadapi nanti ke depan. Sesuatu yang luar biasa sedang datang. Suara dengungannya ini makin hari makin jelas kedatangan mereka yang akan menghancurkan gereja Tuhan. Gereja Tuhan, umat Allah, umat yang dikasihinya, umat yang dipilihnya, harus menerima janji Bapa. Itulah zaman Roh Kudus, Roh yang hidup, yang memiliki kuasa supaya perjalanan kita ke depan kita punya kuasa. Untuk apa kuasa itu? Banyak pengertian dalam kita menerima kuasa itu. Bukan hanya kita mengusir setan-setan, kita melakukan mujizat-mujizat yang kuasa Roh Kudus. Kita melakukan banyak hal, kita bersaksi, menyaksikan kepada orang lain tentang pribadi Yesus. Satu hal yang penting, kuasa itu. Ya. Kita menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Anak Allah yang dimeterai oleh Roh Kudus, dimeterai oleh firman. Nah, kalau ada firman dan Roh Kudus, hidup ini dimeterai, yang mendorong, menopang kita ini untuk kita datang, kita bisa menyembah Dia. Haleluya. Saudara, kita buka Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ya. Anda catat ayat 4, ayat 5, dan kita loncat ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, ayat 5. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan murid-murid,
Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya loncat ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Siapa kamu? Itulah pribadi-pribadi anak Allah, gereja Tuhan. Haleluya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun menjamah, tinggal hidup di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, sebagai gereja Tuhan, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksi, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Saudara, Roh Kudus dicurahkan dengan satu tujuan, bukan supaya orang tahu bahwa kita sudah dijamah Roh Kudus, bisa berbahasa roh. Bukan cuma itu. Roh Kudus turun ke atas hidup kita dengan kuasanya, supaya kita pergi menyaksikan apa yang sudah Yesus kerjakan dalam kita. Kita harus pergi. Ini tujuan Roh Kudus dicurahkan. Dengan kuasa inilah kita pergi. Nah, begitu kita bersaksi, Roh Kudus menjamah hati orang yang mendengar kesaksian kita ini. Haleluya. Yesus sudah melakukan semuanya untuk kita sebagai umatnya, umat yang sudah ditebus, yang sudah dipulihkan, ya, yang dikasihi. Yesus tidak melakukan untuk kepentingan dirinya sendiri atau mengambil suatu keuntungan bagi dirinya. Ia datang kepada kita. Ia datang, dilahirkan untuk kita. Anda dengar baik-baik. Ia datang kepada kita. Ia dilahirkan untuk kita. Hidup untuk kita. Dan ia melayani untuk kita. Mengajar serta menyembuhkan semua untuk kita. Semua untuk kita, umatnya. Umat kepunyaannya sendiri. Ia melakukan semua hanya untuk umat yang dikasihi. Ia menderita, ia mati, ia bangkit, ia diangkat naik ke surga untuk kita. Sekarang ia hadir di hadirat Bapa juga untuk kita. Di sana ia berdoa syafaat untuk kita. Anda dengar? Ia berjanji ia akan datang kembali juga hanya untuk kita. Di sini kita melihat apapun yang ia kerjakan, semua hanya untuk kita. Siapa kita? Gerejanya. Baik Roh Suci yang bangun. Saudaraku sekalian, ia membuat kita menjadi ahli waris untuk segala berkat rohani di dalam surga, semua untuk kita. Efesus 1 ayat 3 berkata, ya, Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga.
Temanya kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sudah mengaruniakan semua berkat rohani di dalam surga. Itu sebabnya Yesus sendiri berkata, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ini berkat-berkat rohani. Cari dulu kerajaan surga. Kerajaan surga bukan makan, minum, pakai, bukan. Roma 14 berkata di sana. Cari dulu kebenarannya, sukacitanya, anugerahnya, maka yang lain akan dilimpahkan kepada kita. Haleluya. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita, menetapkan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Haleluya. Anda baca terus ya sampai hidup kita diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan kita dijadikan satu sebagai anggota tubuh. Dia kepalanya. Dia kepalanya, gerejanya itulah kita semua. Dari segala suku, bangsa, kaum, bahasa, segala warna kulit, satu tubuh. Ini kekayaan orang-orang yang terpilih. Itu sebabnya saudaraku sekalian, keselamatan, penebusan, pengampunan, damai sejahtera, kuasa, karunia Roh Kudus yang membuka semua kekayaan ini, sukacita Allah hanya untuk kita. Semua hanya untuk kita. Coba kita renungkan. Waktu Tuhan berikan ini, saya hanya berkata, Tuhan, siapa hidup ini? Engkau lakukan semua hanya untuk. Apa yang saya lakukan untuk Engkau? Sehari 24 jam Tuhan berikan kita hidup, kekuatan, kesehatan. Tuhan singkirkan ini, virus COVID-19 ini. Kita ada. Mungkin kita membaca Alkitab, mungkin kita menyanyi, mainkan musik, kita menyembah. Baik. Satu hal, apakah kita lakukan semua ini untuk Dia? Tubuh jiwa roh kita untuk Dia. Dia sudah melakukannya semua untuk kita. Dia tidak mencari keuntungan sedikit pun dari kita. Dia hanya supaya kita mengenal Dia, kita diselamatkan. Dan Ia juga berkata, aku pergi menyiapkan tempat tinggal untuk engkau nanti. Kamu satu saat akan datang. Di mana aku ada, di situ engkau selalu bersama-sama dengan aku. Semua Dia lakukan hanya untuk kita. Apa yang kita kerjakan buat Dia? Roh Kudus datang sesudah Yesus naik, mengisi kekosongan pelayanan. Dia diutus Bapa
berdasarkan permintaan Yesus. Di sini kita melihat kita sebagai umatnya tidak mempunyai peran apa-apa di dalamnya. Coba nggak ada Roh Kudus, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Ada mara bahaya, ada kuasa setan iblis yang akan menjatuhkan kita. Kalau bukan Roh Kudus yang menjaga memelihara kita, habis. Saudaraku sekalian, kita sebagai milik kepunyaannya sendiri, menerima semua dicurahkan hanya untuk kita. Kita dipenuhkan Roh Kudus, kita dijamah Roh Kudus, serta diberi kuasa oleh Roh Kudus. Masih kurang apa? Semua yang kita terima ini hanya kasih karunia. Yang melakukan apa yang Ia mau lakukan untuk kita. Sebab Ia adalah Roh Kudus. Ia begitu dekat dengan kita. Bagaimana kita? Banyak kali dengan pandangan kita, kelakuan kita, perbuatan kita, hidup kita, jujur saya katakan, banyak kali kita menduka citakan hati Roh Kudus. Roh yang dianugerahkan kepada kita. Kita menduka citakan Dia. Apa hasilnya kita menduka citakan Dia? Kita tidak menerima keuntungan apa-apa. Hanya ada satu kerugian. Kita mengalami kehampaan, kosong. Kita merasa kita bahagia di dunia, tapi hati kita kosong dari Roh Kudus. Kalau kita kosong dari Roh Kudus, kita kosong dari jamahan firman. Ada, kita membaca, ada firman. Tapi firman ini tidak menjamah kita. Karena Roh Kudus tidak menjamah kita. Kosong. Perjalanan hidup kita kosong. Setiap langkah kita berjalan kosong. Saudaraku, kita memerlukan Roh Kudus. Amin. Kita memerlukan Dia. Setiap hari, setiap saat, setiap menit kita perlu Dia. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Saya seringkali merasa oleh kasih karunia Tuhan itu, setiap kali saya berjalan saya merasa ada roh itu lewat, roh setan itu. Saya mengerti mengapa. Dia ingin menjatuhkan kita. Sebab firman Tuhan berkata, setan menunggu, mencari kesempatan waktu yang tepat untuk menjatuhkan. Sesudah ia mencoba Yesus, Yesus menang, setan itu pergi. Gak jauh, tapi dia menunggu, dia cari kesempatan. Sama dengan hidup kita. Kita punya kuasa Roh Kudus untuk menghancurkan pekerjaan setan. Tapi ingat, dia selalu mencari kesempatan menjatuhkan kita.
Tiap kali saya merasa melihat dia lewat. Itu sebabnya mari. Sebab musuh kita, musuh yang tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Ya. Dia musuh Allah, dia musuh kita. Dan kita harus bisa untuk mengalahkan dia. Sampai-sampai firman Tuhan berkata apa? Iblis bagaikan singa yang sedang berjalan, dia mulutnya mengeluarkan suara auman untuk mencari kesempatan untuk mencerai-beraikan dan untuk membunuh. Firman Tuhan berkata, lawanlah dia iblis itu dengan imanmu. Roh Kudus kalau ia datang menjaga, saudara, kalau ia datang menjamah, hati kita penuh dengan damai sejahtera. Hati kita penuh damai sejahtera. Anda tahu damai sejahtera? Damai sejahtera ini adalah salam pertama Yesus kepada murid-murid waktu ia bangkit dari antara orang mati. Damai sejahtera bagimu. Kali yang kedua, damai sejahtera bagimu. Kali yang ketiga, ia berikan damai ini kepada gerejanya yang hidup sekarang dan yang akan datang menghadapi banyak pergumulan. Roh Kudus membawa damai sejahtera. Nah, Anda tahu damai sejahtera. Begitu ada damai sejahtera datang, hati yang damai ini penuh rasa rindu untuk ini, bersekutu dengan firman Allah, pribadi Yesus sendiri. Sangat indah kalau hidup kita dijamah oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, rasanya apa yang kita kerjakan hambar, sia-sia. Kita kerja dan kita penuh dengan keluhan, sungut, ngomel. Coba ada Roh Kudus, kita bekerja, kita layani Tuhan, walaupun kita harus seizin Tuhan melalui lembah yang kelam. Firman Tuhan berkata, melalui air untuk menghanyutkan, api untuk menghanguskan. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Ia memberi kita kekuatan untuk menghadapi itu semua. Haleluya. Sungguh di hari-hari ini kita perlu Roh Kudus. Mari saudara, cari Roh Kudus. Cari dengan hati yang penuh kerinduan. Timbulkan kerinduan hati untuk dijamah Roh Kudus, dan kamu akan mendapatkan. Sebab dia berkata, barang siapa mengetuk, pintu akan dibukakan baginya. Barang siapa meminta, akan diberi. Kita ketuk hati, pintu hatinya Roh Kudus. Masuklah, itu buka hati kita. Dia mau masuk. Begitu ia mau masuk, dia lihat apa yang di dalam. Ayo, bukakan semua. Yang tidak baik, biar Roh Kudus ambil semua. Kalau tidak, ia tidak pernah akan tinggal di sini. Haleluya. Saudara, mari. Saya hanya cerita sedikit saja ini. Peranan Roh Kudus
di dalam gereja. Siapa gereja itu? Bait suci Allah. Siapa bait suci Allah? Itulah kita semua. Ya. Kita semua bait suci Allah. Seperti kata 1 Korintus pasal yang ke-3 itu. Ya. Coba kita lihat sebentar. Ya. Gala 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat 16 ayat 17. Ya, Anda buka semua. 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat 16 ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu tahu nggak? Dalam salinan lama, ya, cetakan lama dikatakan, tiadakah kamu ketahui bahwa kamu rumah Allah dan Roh Allah, Roh Kudus, diam di dalam kamu. Kamu tahu nggak? Ini gereja, gereja yang hidup, bukan gereja ini seperti gedung permanen, tidak bergerak. Hidup kita gereja, tubuh Kristus yang hidup, yang bergerak, yang aktif. Bahwa kamu rumah Allah, Roh Allah, Roh Kudus diam, tinggal di dalam kita. Tahu nggak kamu? Ayo. Kalau kita baca 1 Korintus pasal 6 ayat 19 ayat 20, Anda catat 1 Korintus pasal 6 ayat 19 ayat 20. Atau tidak tahukah kamu, atau tiadakah kamu mengetahui bahwa tubuhmu itulah rumah Roh El Kudus yang diam di dalammu. Ini rumah Roh Kudus di mana dia diam, yang bertahta, yang kamu peroleh daripada Allah, yang kita terima karena anugerah kasih karunia, dan bukan kamu milikmu sendiri. Hidup ini bukan milik kita lagi. Kalau Roh Kudus di sini, ini bukan kita punya. Karena kamu sudah dibeli dengan harga tunai. Sebab itu hendaklah kamu memuliakan Allah dengan tubuhmu. Dalam salinan baru dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, dalam bahasa Inggris ada tambahan, dan rohmu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu. Kedua-duanya milik Allah, ada tanda seru. Ini harus didengar oleh umat Tuhan. Ini harus disuarakan. Tubuh dan roh kita milik Allah, bukan milik kita. Itu sebabnya kalau kita mau berbuat apa, ayo berdoa, tanya, boleh nggak ini? Sebab ini bukan milik kita, milik Dia. Satu Korintus pasal 3 ayat 23. 1 Korintus pasal 3 ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Kamu adalah milik. Namanya milik, dia punya. Terus sebenarnya hati-hati, ya. Hati-hati. Sebab pada 1 Korintus pasal 3 ayat 17 dikatakan,
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah suci, kudus. Dan bait Allah itu kamu. Bait Allah itu kamu. Kamu. Jadi gereja ini bergerak. Gereja di seluruh dunia itu bergerak. Pemiliknya cuma satu. Bait Allah banyak, kudus. Pemiliknya cuma satu. Itu sebabnya gereja itu gak boleh pecah-pecah. Sebab pemiliknya cuma satu. Mari saudara, di antara kita sebagai umat Allah, kalau kita mengerti, kita semua adalah bait suci Allah. Jangan salah paham, geger, bentrok, berkelahi, tidak bisa menyatu. Banyak kali gereja begitu. Pandangannya terhadap Alkitab begini. Yang satu pandang Alkitabnya begitu. Gak cocok, berantem. Kembalikan kepada pemilik. Supaya satu. Seperti tadi pemain musik. Keyboard, gitar, bass, drum. Coba sendiri-sendiri main menurut maunya sendiri. Lagunya satu, tapi mainnya maunya sendiri. Wah, kacau balau. Tapi kalau satu, wah. Begitu dimainkan, indah sekali. Nah, di sini kita melihat peranan Roh Kudus. Dia menyatukan gereja. Ia datang membawa damai. Ia datang membawa sukacita. Ia datang. Banyak yang ia kerjakan. Haleluya. Saudara, mungkin firman ini diatur panjang. Sehingga Tuhan saya akan menyatakan nanti lanjutannya. Masih banyak ini karya Roh Kudus sangat luar biasa. Ya. Kalau kita pribadi mengalami, wah luar biasa. Kalau saya mau menceritakan apa yang Roh Kudus kerjakan ini, gak habis-habisnya. Haleluya. Itu sebabnya, saudara, Roh Kudus dapat melakukan banyak jenis pekerjaan dan banyak kali sangat menakjubkan. Apa yang dikerjakannya buat kita sangat menakjubkan. Haleluya. Satu hal, Roh Kudus, ia datang yang menjamah hidup kita. Ia menyatakan kebenaran ini, seluruh kebenaran Allah kepada kita. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita mendengar firman, coba kalau Roh Kudus itu datang dan mengurapi semuanya. Ini adalah kebenaran yang hakiki. Tidak dibantah. Haleluya. Begitu luar biasa apa yang ia kerjakan. Itu sebabnya mari saudara, bagi yang sudah dipenuhkan atau yang belum dipenuhkan Roh Kudus, timbulkan dalam jiwa, dalam roh. Jiwaku merindukanmu, Roh Kudus. Jiwaku haus akan Engkau. Hidup ini kalau tanpa Roh Kudus bagaikan tanah kering, tidak ada airnya, retak-retak, mudah disusupi apa?
kotoran, debu, sampah, binatang, apapun. Tapi kalau hidup kita dijaga, Roh Kudus sendirian yang memelihara hidup kita. Tidak boleh hal-hal yang tidak berkenan menjaga itu. Mari saudara, kiranya firman Tuhan ini yang sudah kita dengar, Anda catat, Anda ulang, renungkan kembali, memama biak kembali di rumah lewat doa. Roh Kudus ungkapkan lebih lanjut. Aku ingin lebih tahu banyak, dan turunlah, jamahlah, hatiku rindu supaya aku dipenuhkan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, haus kepadamu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup, jiwaku merindukanmu. Apa yang menjadi kerinduan hatimu hari-hari ini? Engkau lihat bagaimana hidup hambar, kering, gersang, retak-retak. Engkau membutuhkan Roh Kudus. Haleluya. Bukan yang lain yang membuat kita damai, bukan harta, bukan kekayaan, bukan kekuatan. Kita memerlukan Roh Kudus. Ini roh janji Bapa kepada kita. Siapa yang rindu? Mari angkatkan tangan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkatkan tangan kita. Jiwaku merindukanmu. Haleluya. Haleluya. Jiwaku
merindukan akan pribadi-Mu, Roh Kudus. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami semua, nikah kami, anak-anak kami, keluarga kami, dimanapun, di kota Pontianak, Segedok, Moro, siapa sekitarnya. Roh Kudus, hiduplah di dalam kami, jangan kami berikan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Jiwa seperti itu kan, Roh. Jiwaku merindukan. Haleluya, ya Rama, ya Tuhan, ya Rama, ya Sakara, ya Sol, ya Rama, ya Rama, ya Sakara, ya Sol. Kita menyembah Dia. Biar Roh Kudus yang menjamah hati. Ya Rabb, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau begitu nyata. Engkau hadir dalam dunia ini. Datang kepada umat-Mu, gereja-Mu. Dan Engkau melihat apa yang sedang terjadi dalam gereja umat Bait Suci Allah. Ampunilah segala kekurangan dan kesalahan kelemahan kami. Jamahlah kami, Roh Kudus. Tinggallah di sini. Hiduplah di dalam hidup kami. Supaya kami berjalan dalam pimpinan. Supaya kami hidup dan kami dipimpin oleh pribadi-Mu sendiri. Sebab kami tahu dan kami menyadari di luar Engkau kami tidak sanggup melangkahkan kaki kami walaupun hanya selangkah saja. Sebab tanpa Engkau semua hanya kegagalan dan kegagalan. Ini kami semuanya ada di hadapan Engkau yang melihat hati kami. Engkau melihat imam-imam pemain musik yang sudah dipenuhkan, yang belum dipenuhkan. Engkau lihat mereka, kiranya apa yang mereka layanikan hari ini. Biarlah Roh Kudus menjamah dimanapun umat-Mu berada sekarang. Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau ada dalam setiap tempat, dalam waktu yang sama. Engkau menjamah setiap hati yang merindu. Engkau melihat umat-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Rabb, ya Saya. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Kedatangan Yesus tidak lama lagi. Banyak hal yang akan terjadi. Aniaya, kekerasan, penghujatan, wabah akan melanda manusia, termasuk umatmu gereja. Roh Kudus, berkaryalah dalam setiap kehidupan kami yang rindu akan Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Di mana sebentar kami akan menikmati korban Kristus tubuh dan darah. Kiranya Engkau sendiri yang menolong kami, mengampuni kami, melayakkan kami untuk mengambil tubuh dan darah. Kuduskan tubuh jiwa roh kami. Terima kasih Bapa. Berkati tubuh dan darah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan roti dan anggur yang dapat diperoleh di toko lagi. Tapi ini adalah tubuhmu dan darahmu yang akan menyatu dalam kehidupan kami. Tubuh yang dipecah-pecahkan menjadi satu dengan tubuh kami. Darah yang dicurahkan mengalir dalam darah kami. Supaya hidup ini adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih. Kami sambut tubuh dan darah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jiwaku merindukan. Bagi Anda yang terjamah di rumah masing-masing, siapkan diri baik. Ya, haleluya. Mari saudaraku sekalian, angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh tangan Tuhan dekat dada kita. Hargai, hormati. Ini yang Ia kerjakan. Semua hanya untuk kita. Supaya kita hidup. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, amin, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil tubuh Tuhan. Kita makan bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Angkatkan tangan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Dia jamah segenap hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dia jamah segenap hidup. Mari kita nyanyikan sama-sama. Dia jamah segenap hidup. Kita tetap bangkit berdiri dan beri damai. Damai di hati. Amin. Haleluya. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jangan menjadi baru. Dia jatuh dengan sungguh-sungguh. Biar aku terus berjalan hidupmu masing-masing dimanapun engkau berada saat ini. Oh, terimalah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa, haleluya. Hanya musik dengan nyanyian. Ya. Doa saya, semua pemain musik, imam-imam, dimanapun engkau ada sekarang, pelayan-pelayan berjamaah suci, umat Allah, Roh Kudus jangan supaya sesuatu terjadi, keubatan itu terjadi, pemulihan itu terjadi. Haleluya. Semua umat Tuhan di rumah masing-masing nyanyikan lagu. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hati.
Ya Rama Yantai, Ya Rama Kirasta. Haleluya, haleluya. Ya Rama Yastai, Rama Yastai. Ya Rama Yastai, Rama Yastai. Haleluya, haleluya. Semua telah berubah. Ya Rama. Aku tahu Yesus damai, ku jadi baru. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Engkau lihat hati kami ya Tuhan. Kami Tuhan yang belum dijamah oleh Roh Kudus Tuhan. Engkau jamah hati kami sekarang ini juga Tuhan. Kami Tuhan rindu dijamah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan ditinggalkan suatu saat nanti Tuhan. Begitu juga kami Tuhan yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan ingin terus Tuhan dipenuhkan dan dipenuhkan kembali ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami Tuhan yang kecil ini, yang hina ini ya Tuhan, boleh Tuhan Engkau pandang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Boleh Tuhan di tengah-tengah pandemi seperti ini Tuhan, rohani kami Tuhan tidak putus ya Tuhan. Kami masih Tuhan beribadah di tempat ini Tuhan, walaupun hanya dengan online ya Tuhan, tetapi hati kami yang rindu Tuhan, yang selalu ingin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Pakai terus Bapak Gembala kami Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami Tuhan yang sudah lama tidak beribadah di tempat ini ya Tuhan, kiranya kami Tuhan selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, selalu dipenuhi dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang di rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan jamah terus mereka ya Tuhan. Dan jangan sampai ketika kami Tuhan kembali ke rumah banyak yang terhilang ya Tuhan. Jangan sampai itu terjadi pada kami ya Tuhan. Meskipun kami seperti ini, tetap kami Tuhan selalu ada di dekat-Mu ya Tuhan, dan terus melekat di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati kembali firman ini dalam setiap kehidupan kami. Di mana umat-Mu mendengar, siapapun yang mendengar ini berita, Tuhan memberkati. Biar Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Berkati juga tubuh dan darah yang sudah kami nikmati. Korban yang begitu sempurna. Tidak ada korban yang seperti Engkau Tuhan, yang senantiasa mengerjakan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, renungkan kembali, simak kembali firman ini, supaya Roh Kudus membuka lebih lanjut kepada kita semua. Bagi saudara dimanapun Anda berada, mungkin hatimu rindu mau memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Anda bisa kirim lewat BCA, nomornya nanti Anda bisa lihat, ada tertulis di bawah ini nanti ya. Anda bisa kirim dan akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dengan berkat ini
Tuhan senantiasa mencurahkan semua apa yang kita butuhkan. Mari kita bangkit berdiri ya. Saudaraku sekalian, terimalah ini berkat sumber daripada Bapa, kasih yang kekal, kasih yang tak berkesudahan, senantiasa dilimpahkan bagi kita. Juga penyertaan daripada Allah anak, firman yang menjadi daging, firman yang senantiasa diungkap-bukakan bagi kita, menjadi satu kekuatan pengharapan, juga penyertaan pemeliharaan Roh Kudus lewat kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini, besok lusa seterusnya, sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Terimalah ini berkat. Berkat yang dilimpahkan bagi nikah-nikah semua anak-anak, usaha pekerjaan, apapun yang umat kerjakan, Tuhan limpahkan dengan kondisi situasi dunia sukar sulit sekarang ini. Hidup kami semua terpelihara karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.